Kajian Islam menuju ridhonya Allah. Tidak ada yang percuma serta sia-sia. Meskipun gagal, setidaknya kamu sudah berusaha. Jangan berpikir percuma saya jadi anak yang solehah, bapak saya nggak soleh. Nggak ada yang percuma. Sia-sia saya jadi seorang anak yang solehah kepada ibu saya. Ibu saya bukan perempuan yang solehah. Enggak dek, enggak ada yang sia-sia. Andai pun kamu tidak dibalas dengan perlakuan yang baik oleh kedua orang tuamu sekalipun, kebaikan tetaplah akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Para ulama mengatakan, dzambun ujilat uqubatuh, dosa yang dipercepat pembalasannya dunia sebelum akhirat adalah dosanya durhaka sama orang tua. Kamu kalau durhaka sama orang tua, nggak usah nunggu waktu lama. Kamu kalau durhaka sama orang tua, nggak usah nungguin mati baru dibales. Di dunia saja durhaka sama orang tua akan dipersegerakan balasannya dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Demikian pula bakti sama orang tua akan dibalas Allah dunia sebelum akhirat, bahkan kepada orang yang non muslim sekalipun. Makanya kalau kamu pelajarin budayanya orang-orang Cina, mereka terbiasa memuliakan orang tuanya meskipun mereka tidak beriman sekalipun. Mereka bilang memuliakan orang tua bawa banyak keberuntungan di dunia. Makanya saya sering jalan-jalan ke luar negeri itu ngelihat ada orang-orang non muslim tapi mereka segitu bakti sama orang tuanya. Banyak di antara mereka yang merasakan hasilnya berbakti sama orang tua. Hidupnya lebih mudah, lebih berkah, lebih bahagia. Coba saja perhatikan, dalam satu keluarga yang hidupnya paling menyenangkan, paling berkah, paling enak gitu, biasanya dia yang paling bakti sama orang tuanya. Coba aja perhatikan dalam keluarga. Saya udah liatin keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, keluarga itu, bener aja yang paling baik kehidupannya secara duniawi bahkan itu selalu adalah yang paling bakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Buat adik-adik yang jomblo, Ustazah, saya nih umur udah hampir 30 tahun tapi jodoh belum juga tampak hilalnya. Gimana ya Ustazah urusan jodoh ini? Adik-adikku sayang, sambil menunggu jodohmu datang, tidak usah kamu awali dengan pacaran,
pacaran dek tidak mendekatkanmu kepada jodoh, ia hanya akan mendekatkanmu kepada dosa-dosa. Jangan awali pernikahanmu dengan dosa, sebab dosa itu adalah jalannya setan. Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah habisnya gimana ustazah, nih jodoh gak datang-datang juga. Saya akan deketi laki-laki anak Pak Lurah, saya ajakin pacaran di bawah pohon sawit. Nanti kan kalau saya sampai kenapa-napa, dia harus bertanggung jawab juga. Jadi semacam menikah karena dijebak gitu. Jangan dek, jangan deketi jalannya setan, sebab setan gak akan mudah melepaskanmu. Saya kasih tahu, orang kalau lagi pacaran itu dia sama saja dengan mengundang setan. Kalau udah setan kamu undang terus-terusan, andai pun kamu sampai menikah sekalipun, maka yang menjadi turut mengundang adalah, saking gak kamu tulis aja tuh di undangan. Kalau enggak tuh pacaran sampai kayak setengah halal, pacaran sampai semua lekuk tubuhnya udah kelihatan, pacaran sampai nauzubillah mengorbankan harga diri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi perempuan yang begitu murahan. Kalau kamu menikah, setan gak akan bisa dengan mudah melepaskanmu begitu saja. Jadi setan akan terus-terusan ada dalam rumah tanggamu. Cuman beda fungsi, beda tugas, beda job desk-nya tuh. Kerjaannya beda. Kalau waktu sebelum menikah, waktu pacaran, zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi perbuatan mereka, sampai kelihatannya jadi kayak cakep aja.